Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam rekaman audio di kajian atau halaqah yang ke-13, sesi kajian yang ke-13 dari pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita akan memasuki pembahasan Al-Ahadithul Waridatu fi Khalqi Adam, hadis-hadis yang menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, ini juga pembahasan cukup panjang, kita berusaha untuk ringkas insyaallah. Pertama, hadis yang dibawakan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, faja'a banu Adam ala qadril ardi, faja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dhalik wal khabithu wal tayyibu was sahlu wal huznu wa baina dhalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang digenggamnya dari semua permukaan bumi. Ya, maka jadilah ya anak-anak manusia keadaannya sesuai dengan tanah tersebut. Maka ada di antara manusia yang kulitnya putih, ada yang agak kemerahan, ada yang kulitnya hitam, ada yang di antara itu. Demikian pula ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang suka bersedih, dan di antara itu ya, sesuai dengan keadaan tanah diciptakannya manusia tersebut. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Daud. Taib. Kemudian berhubungan dengan hadis yang juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama atasa faqala alhamdulillah faqala lahu rabbuhu rahimaka rabbuka ya Adam." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, ya, maka Adam bersin. Ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa itu adalah Allah yang ilhamkan kepadanya, wahyukan kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu, ya, Rabbmu merahmatimu wahai Adam." Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, "Hadzal isnad la ba'sa bihi." Isnadnya tidak mengapa, yakni isnadnya, sanadnya, hadisnya sahih atau hasan, dan memang diriwayatkan juga semisalnya semakna dengan hadis ini dalam Sahih Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan sebagian ulama mengatakan sanadnya hasan. Baik. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam hina khalaqahu fadaraba katifahul yumna." Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, Allah memukul di punggungnya sebelah kanan, pundaknya sebelah kanan, maka Allah mengeluarkan dari situ keturunannya yang berwarna putih. Seolah-olah mereka itu dzar, ya, semut-semut kecil. Kemudian Allah memukul pundaknya yang sebelah kiri, kemudian mengeluarkan keturunan yang berwarna hitam, seolah-olah mereka itu hamam, seolah-olah mereka itu arang, ya. Faqala lilladzi fi yaminihi, kemudian Allah berfirman kepada keturunan yang di sebelah kanan, "Ilal jannati wala ubali." Mereka ini masuk surga dan aku tidak peduli. Dan Allah berfirman kepada yang sebelah kiri, "Ilan nari wala ubali." Mereka ini masuk neraka dan aku tidak peduli. Ini tentu berhubungan dengan hadis yang menjelaskan mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga menjelaskan tentang keturunan Adam yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sesuai dengan takdirnya yang tentu memiliki hikmah yang maha sempurna, dan ini pembahasannya di kajian tentang masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari, dalam hadis sahih yang lainnya,
Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an." Allah menciptakan Adam dengan tingginya 60 hasta. 60 dhira', 60 lengan, 60 hasta. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kamu dan ucapkan salam kepada para malaikat itu dan dengarkanlah apa yang akan mereka jawab dari salammu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika." Karena itulah ucapan salammu nanti dan salam dari keturunanmu. Maka Adam pun pergi kepada malaikat dan berkata, "Assalamualaikum." Ya, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Malaikat menjawab, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Keselamatan bagimu dan rahmat Allah. Fazaduhu, maka mereka menambah rahmatullah dan rahmat Allah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusu hatta al'an. Maka semua yang masuk ke dalam surga itu seperti bentuknya Nabi Adam, yang kemudian fisik manusia akan terus berkurang sampai sekarang. Ya, ini tidak lagi sebesar atau setinggi Nabi Adam. Taib. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam sahih keduanya. Di dalam sebagian riwayat dalam Musnad Imam Ahmad ada tambahan, tingginya tadi berapa? Sittuna dhira'an, 60 hasta, fi sab'i adhru'in ardon. Sedangkan lebar badannya 7 hasta. Tapi tambahan ini dhaif. Tambahan ini dhaif karena ada dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an, yang dia ini rawi yang lemah. Maka yang tambahan yang sahih atau riwayat yang sahih hanya menyebutkan tingginya adalah sittuna dhira'an, ya, 60 hasta. Baik. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man jahada Adam, inna awwala man jahada Adam, inna awwala man jahada Adam." Yang pertama kali menolak, yang pertama kali mengingkari sesuatu yang diucapkannya adalah Nabi Adam. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Bagaimana kisahnya? Lanjut hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan mengusap punggungnya, Allah mengeluarkan darinya keturunan-keturunannya sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan keturunan Adam pada dirinya di hadapan Adam. Maka Adam melihat di antara keturunannya ada yang rojulan yazhar, seorang laki-laki yang cerah, yang bersih begitu, ya, yang terang kulitnya, fisiknya. Maka Adam berkata, "Wahai Rabbku, siapa ini?" Maka Allah berfirman, "Itu adalah anakmu Daud, Nabi Daud alaihissalatu wassalam." Adam berkata lagi, "Berapa umurnya ya Allah?" Maka Allah berfirman, "Umurnya adalah 60 tahun." Maka Adam berkata, "Wahai Rabbku, tambahkanlah umurnya." Allah berfirman, "Tidak, kecuali kalau saya tambah dari umurmu." Ya, dan umur Nabi Adam kita ketahui adalah 100 tahun. Maka setelah itu fazadahu arba'ina aman. Maka ditambahkanlah dari umurnya Nabi Adam 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu dengan ketentuan, menulis dalam sebuah kitab tentang tambahan tersebut, dan Allah mengambil persaksian para malaikat bahwa itu dituliskan dengan kemauan Adam sendiri, ditambahkan kepada Nabi Daud 40 tahun dengan saksi para malaikat. Ketika Nabi Adam telah menjelang kematiannya, didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Adam pun berkata ketika itu bahwa umurku masih sisa 40 tahun lagi. Maka dikatakan kepadanya, ya, bahwa kamu telah memberikan umurmu kepada anakmu Daud alaihissalam. Dan Adam pun mengatakan, "Ma fa'altu, aku tidak melakukan itu." Ya, ini pengingkarannya, ya. Ini pengingkarannya, ya, karena lupa atau yang lainnya. "Aku tidak melakukan itu." Maka Allah pun menampakkan, memperlihatkan kepadanya kitab atau tulisan yang telah ditulisnya dengan persaksian malaikat kepadanya. Nah, ini riwayat-riwayat yang dinyatakan oleh para ulama dari keseluruhannya saling menguatkan hadis yang hasan li ghairihi, ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkan hadis ini, kecuali lafaz mengusap punggung Adam ini yang beliau nyatakan sebagai lafaz atau tambahan yang lemah, ya, tambahan yang lemah. Kemudian setelah membawakan beberapa hadis ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyimpulkan,
Wa hadhil ahaditsu kulluha dalatun ala istikhrajihi ta'ala dzurriyyata Adam min dhahrihi kadzarri wa kismatihim kismaini ahlal yamini wa ahlal shimali qala haula'i lil jannati wala ubali wa haula'i lin nari wala ubali. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari punggungnya, ya, yang mereka itu seperti dzar, seperti semut-semut kecil. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membagi, ada yang golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan untuk penghuni surga, golongan kiri untuk penghuni neraka. Tentu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya, yang masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan ketentuan takdir yang Allah berikan untuknya. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah akhadal mitsaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan keturunan Adam itu, Allah mengambil perjanjian dari punggungnya, dari tulang sulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam di Nu'man, yaitu di hari Arafah. Maka Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya semua keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebarkan di hadapan, diperlihatkan di hadapan Nabi Adam. Setelah itu Allah berbicara kepada mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka mengatakan, bala, iya ya Allah, kami mempersaksikan. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti kamu tidak berkata pada hari kiamat bahwa kami lalai dari hal ini. Sampai di akhir ayat, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ini adalah riwayat yang sahih, sanadnya kuat, sanadnya baik, berdasarkan syarat Imam Muslim, juga dinyatakan sahih oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Jadi ini juga termasuk riwayat yang sahih tentang dikeluarkannya keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baik, ini beberapa hadis yang saya bawakan dengan ringkas. Kemudian ditambahkan juga di sini ada pembahasan kisah Qabil wa Habil, kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Qabil dan Habil. Ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, dalam ayat yang panjang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba abnai adam bil haqqi idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Bacakanlah kepada mereka wahai Rasulullah tentang kisah dua putra Nabi Adam, kisah yang benar ketika mereka mempersembahkan kurban, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Maka Allah menerima dari salah satunya dan tidak menerima dari yang lain. Allah menerima dari Habil dan tidak menerima dari Qabil, ya. Qala la aqtulannak. Maka yang tidak diterima, yakni Qabil berkata, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu. Maka Habil pun mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau kamu ingin menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan melakukan yang demikian untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ingin kamu yang menanggung dosaku dan dosamu sendiri, supaya kamu nanti menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Maka nafsunya memerintahkan kepada dia, mendorongnya untuk membunuh saudaranya, maka akhirnya dia membunuh saudaranya dan jadilah dia orang-orang yang asing. Ya, perlu dijelaskan juga bahwa penamaan Qabil dan Habil juga ini, ya, sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan ini penamaan dari kisah Israiliyat. Nah, ya, tapi karena beberapa di antara ulama menyebutkan penamaan ini, maka kita sebutkan sesuai dengan penamaan yang ada, ya, Qabil dan Habil seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Baik, ada riwayat dari Ibnu Abbas
juga dari Ibnu Mas'ud, dari Murrah, dari beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kisahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, karena anak-anak yang ada waktu itu anak-anak keturunannya, maka dia pun menikahkan di setiap batan, di setiap suku, ya, disilang begitu ya, menikahkan yang laki-laki dinikahkan dengan golongan yang lain atau suku yang lain, ya, dari keturunan Nabi Adam. Yang laki-laki dinikahkan dengan perempuan dari suku sana, yang perempuan dari suku sini dinikahkan dengan suku yang dengan laki-laki dari suku yang lain. Ketika itu Habil ingin menikahi saudara perempuannya Qabil, dan Qabil lebih tua tentu dibandingkan Habil, dan saudara perempuannya Habil lebih cantik begitu. Maka ketika itu dia menginginkan saudara perempuannya ini untuk dirinya sendiri. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam memerintahkan kepadanya untuk menikahkan dengan saudaranya itu. Tapi kemudian dia enggan. Yaitu singkatnya, kemudian Nabi Adam pun memerintahkan kepada mereka untuk berkorban. Sementara Nabi Adam pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ya, ketika dia pergi, dia meminta kepada langit-langit untuk menjaga anak-anaknya, langit-langitnya enggan. Minta kepada bumi juga, kepada gunung, mereka semua enggan. Tapi kemudian Qabil yang dititipi menerima untuk menjaga keturunannya yang ditinggalkan oleh Adam. Ya, karena sudah punya keturunan yang banyak, maka perlu ada yang menjaganya. Qabil lah yang menerima hal tersebut. Ketika dia pergi, maka mereka pun berkorban. Habil, ya, karena dia adalah seorang penggembala, dia mengkorbankan seekor kambing yang gemuk. Ya. Sementara Qabil, dia adalah seorang petani. Dia hanya mempersembahkan tanamannya yang buruk dari hasil tanamannya. Maka ketika itulah turun api dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan api untuk membakar kurbannya Habil dan meninggalkan kurbannya, ya, persembahannya Qabil. Zaman dahulu kalau diterima, maka api akan membakarnya. Kalau tidak diterima, maka api tidak akan membakarnya. Maka Qabil pun marah dan berkata kepada saudaranya, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu supaya kamu tidak menikah dengan saudara perempuanku. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini juga ada tambahan dari sahabat yang lain yang berkata, wa aimullahi in kana al-maqtulu la ashadda ar-rajulaini walakin mana'ahu at-taharruju an yabsuta ilaihi yadahu. Sahabat yang mulia ini Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh demi Allah, Habil yang dibunuh sebenarnya dia lebih kuat dibandingkan kakaknya Qabil. Ya, dia paling kuat di antara keduanya. Akan tetapi karena taharruj, dia tidak mau. Itulah yang membuat dia, ya, karena rasa takut kepada Allah, itulah yang membuat dia tidak mau menjulurkan tangannya untuk membalas atau membunuh saudaranya tersebut. Yang jelas ini menunjukkan kepada kita, ayat tadi juga yang kita baca di surat Al-Maidah tadi menyebutkan kepada kita bahwa, ya, diterangkan di sini, dalla ala husni ala khuluqin hasanin wa khaufin minallahi ta'ala wa khasyatin minhu wa tawarru'in an yuqatila akhahu bisu'il ladzi arada minhu akhuhu mithlahu. Nah, ini menunjukkan baiknya akhlak dari Habil, rasa takutnya kepada Allah, dan kehati-hatiannya dia sehingga dia tidak mau membalas perbuatan buruk saudaranya yang dilakukan pada dirinya. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, kalau orang berhadapan, selama dia tidak punya niat yang buruk berhadapan untuk saling berperang, meskipun keduanya dianggap berhadapan, tapi kalau dia tidak punya niat, maka dia tidak kena dari tanggungan dosanya, ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza tawajahal muslimani bisayfaihima falqatil wal maqtulu finnar. Jika dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang atau senjata mereka, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama dalam neraka. Kenapa? Ya, kata Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadis ini, innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Dia sendiri juga ingin membunuh saudaranya, yakni yang terbunuh. Kenapa juga ikut masuk neraka? Karena dia sendiri berniat untuk membunuh saudaranya. Kemudian juga tambahan terakhir
Di sini ada pembahasan tentang, ditambahkan pembahasan di sini tentang wafatu Adam wasiyatuhu ila ibnihi Syith. Kisah tentang wafatnya Nabi Adam dan wasiatnya kepada putranya yang bernama Syith, ya. Jadi Syith ini putranya Nabi Adam alaihissalam.